Shalom. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, hamba-hamba Tuhan, semuanya yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Saya percaya kita semua baik-baik saja. Karena Tuhan yang memberikan kekuatan itu kepada kita. Amin. Hari ini kita mau beribadah lagi kepada Tuhan. Kita mau ucap syukur kalau Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita. Karena apapun yang terjadi dalam hidup kita, baiklah kita percaya semuanya itu terjadi oleh karena seizin Tuhan. Amin. Kita persiapkan hati kita persiapkan hidup kita mau beribadah kepada Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Kekuatan kami, mazmur dan pujian kami adalah datangnya daripada Engkau Tuhan. Sebab Engkau adalah Allah yang baik, Engkau adalah Allah yang perkasa, luar biasa, ajaib perbuatan-Mu Tuhan. Dan untuk itu kami mengucap syukur kepadamu. Tidak mudah Bapa, kami tahu di dalam kondisi saat ini untuk mengucap syukur dan bersyukur. Tetapi karena kami memiliki Allah yang hidup, Allah yang ada bersama dengan kami, yang memberikan kekuatan kepada kami mau tetap bersuka, kami mau tetap bermazmur, oleh karena nama-Mu yang hidup ada di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami mau memuji Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi berguncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Haleluya. Amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindung. Sekali lagi, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Amin. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi berguncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Mari Bapak Ibu, saya undang kita sama-sama untuk bangkit berdiri. Kita puji Tuhan, kekuatan dan mazmur kita. Amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi berguncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi berguncang, gunung-gunung beranjak,
namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi berguncang, gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi. Sekali lagi, kasih setiamu, kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Kasih setia Tuhan takkan pernah pergi dari kita. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada, sedang menikmati streaming ibadah pagi hari ini, saya bersama istri menyampaikan selamat pagi dan shalom semuanya. Mari, sebelum kita beribadah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan tundukkan kepala untuk berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, hanya oleh anugerah-Mu saja kami masih boleh beribadah pagi hari ini. Di mana walaupun kondisi masih pandemi, tetapi kami tidak mau melepaskan, melewatkan setiap saat yang Dikau berikan untuk boleh berbakti kepada Dikau, untuk boleh memuji kepada Dikau, untuk boleh mendengarkan firman dan menyembah-Mu. Itulah kerinduan hati kami, Tuhan. Maka itu jikalau kami pagi hari ini mendapat kesempatan untuk beribadah, kami mau memanfaatkan dengan sungguh-sungguh. Tuhan, karena itu kami menyerahkan diri kami. Puji-pujian yang sudah dinaikkan boleh menjadi berkat untuk boleh diterima oleh Engkau sebagai persembahan yang berkenan. Kini kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Dikau yang sudah hadir, lanjut berkaryalah, memakai hamba-Mu, bahkan seluruh imam-imam yang ikut melayani pagi hari ini. Urapi semuanya Tuhan, bahkan alat-alat yang dipergunakan, sucikan semuanya itu, agar layak dipakai oleh Engkau menjadi alat bagi kemuliaan-Mu. Sedangkan kami semua yang sedang menikmati ibadah ini, dimanapun kami berada, Dikau juga ada di tempat mana kami berhimpun untuk boleh beribadah kepada Dikau. Berkat-Mu dicurahkan merata, baik yang di tempat ini maupun dimanapun kami berada. Sehingga kami boleh melihat kemuliaan-Mu di dalam firman Tuhan yang merupakan wujud pribadi-Mu sendiri. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekali lagi bersama istri saya sampaikan shalom dan selamat beribadah. Kita sudah merasakan dampak daripada pandemi ini sudah lebih daripada 1 tahun. Dan sudah begitu banyak multidimensi yang terjadi akibat pandemi ini. Baik secara kesehatan, baik secara ekonomi, bahkan sampai ke nikah, kemana saja. Kita lihat begitu banyak dampaknya. Tetapi kita masih bersyukur jikalau boleh beribadah mendengarkan firman Tuhan. Berarti Tuhan tidak meninggalkan kita.
Karena Dia mengasihi kita. Bukan saja saat kita melawan, tetapi saat ini terlebih setelah kami diselamatkan. Dia bertanggung jawab, Allah pencipta langit bumi yang sudah mati menebus kehidupan kita menjadi anak-anak Allah. Kita mendapat perhatian khusus. Ya, seperti pagi hari ini. Mari kita akan mendengarkan tema yang sudah dipersiapkan oleh Gembala Penatua, di mana Tuhan menaruh hati di dalam hati para hamba-hambanya ini untuk memberikan tema khotbah pagi hari ini. Yaitu terdapat di dalam Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat ke-25 sampai 37 dengan tema kasih itu bertindak sampai tuntas. Jadi kasih itu bukan hanya sekedar kata-kata, bukan sekedar slogan, bukan sekedar simbol-simbol. Tetapi jikalau kita bicara persoalan kasih, itu harus disertai dengan tindakan. Mari kita akan memeriksa terlebih dahulu. Tolong Saudara Filipus dibacakan Injil Lukas pasal yang ke-10. Ayat 25 sampai 28. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Ya. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, Ya. maka engkau akan hidup." Ya, luar biasa. Saudara, kalau kita melihat ahli Taurat, ya, sedang berdialog dengan gurunya ini ada sedikit kejanggalan. Ahli Taurat itu adalah seorang yang mempunyai keahlian di bidang hukum-hukum orang Yahudi. Dia menguasai. Kalau sekarang secara gampang aja, Alkitab, PLPB dikuasai semua. Dia sudah hafal. Ya. Tetapi dia tanya kepada Yesus. Yang lucunya, pertanyaan ini sebetulnya dia sendiri sudah tahu karena dia sudah hafal Alkitab ini. Tetapi dikatakan di sini dia mencobai sang guru ini. Ya, mencobai itu mempunyai pengertian menguji, menggoda agar jatuh di dalam dosa. Bahkan menjebak. Biasanya yang menguji itu adalah gurunya kepada muridnya. Tetapi ini aneh. Murid menguji gurunya dengan menggoda untuk jatuh. Bahkan menjebak. Tetapi kita tahu, Yesus itu tidak bisa dicobai. Karena itu dia juga tidak mau mencobai orang lain. Maka dia dengan hikmat, tidak marah. Dengan hikmat menjawab dengan pertanyaan kembali. Apa? Kamu ahli di bidang Taurat. Apa yang kamu baca? Apa yang kamu dengar? Apa yang kamu baca di situ? Maka spontanitas ahli Taurat ini menunjukkan
bahwa dia adalah seorang ahli. Tidak pakai, sebentar ya, saya lihat kamus, saya lihat konkordan, atau sebentar ya, saya telepon kepada Bapak Gembala, Penatua, telepon tanya. Tidak pakai, langsung spontanitas saat itu juga mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, dan segenap akal budi. Dan mengasihi, dan yang sama nilainya itu adalah mengasihi kepada sesama seperti dirinya sendiri. Nah, kita sekarang melihat apakah yang dikatakan oleh ahli Taurat ini memang dari firman Tuhan. Sebab kalau dia bukan ahli, bukan seorang ahli, dia akan bingung waktu ditanya apa yang kamu dengar, apa yang kamu baca di dalam hukum Taurat itu. Sebab apa? Sebab kita tahu Alkitab itu PL sampai kepada PB itu ada 66 kitab. Begitu banyak. Yang mana ini? Untuk diringkas. Ya, untuk bisa masuk ke dalam kehidupan kekal. 66 kitab PL dan PB, bahkan 1189 pasal. 1198 pasal, 89 pasal, dan 31.171 ayat. Dari situ, dari mana? Tetapi karena dia memang seorang ahli, dia bisa menjawab dengan tepat. Nah, sekarang kita lihat, apakah jawaban orang ini memang ada di dalam firman Tuhan atau jawabannya seingatnya, sekenanya? Ternyata tidak. Ya. Tidak. Sebab saat Israel dibawa keluar dengan tangan Tuhan yang kuat dari perbudakan Mesir, maka di situ dipimpin oleh Tuhan di dalam tiang awan, tiang api. Mereka dipimpin ke Gunung Horeb, Sinai. Disitulah Allah memberikan 10 firman Tuhan. Mengasihi Allah, mengasihi sesama. Ya. Nah, di situ kita lihat bahwa bukan hanya diketahui oleh Musa saja, tetapi ini hukum-hukum harus diberikan kepada Israel. Umat kepunyaannya, anak-anak sulungnya. Ini diberikan. Bahkan belum cukup. Allah memerintahkan supaya hukum-hukum ini, Taurat ini, diberitakan kepada anak-anak Israel. Umat Israel kepunyaannya ini sejak anak-anak sudah diberitahu. Ya, berulang-ulang. Ya, mari kita periksa ya. Ulangan pasal yang ke-6. Ulangan pasal yang ke-6. Tolong dibacakan ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan. Ketetapan dan peraturan, ya. Yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu. Ya, kepada Musa ini, ya. Untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Ya. Supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu. Ya. Dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah, hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia
supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Allahmu, Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Nah ini, terus? Dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Ya, perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Bukan satu kali, berulang-ulang. Terus? Dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumah. Ya. Apabila engkau sedang dalam perjalanan. Apabila engkau berbaring. Dan apabila engkau bangun. Ya. Haruslah juga engkau mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu. Ya. Dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Ya. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Luar biasa. Ini kita lihat. Israel mulai dari anak-anak sudah diajar berulang. Dikasih tahu, diajarkan oleh orang tuanya. Bahkan kita lihat di sini pada waktu duduk, pada waktu di dalam perjalanan, yang dibicarakan, yang diajarkan berulang-ulang itu firman Tuhan. Pada waktu baring, lagi santai-santai, pada waktu bangun. Ini kita lihat, luar biasa ini. Supaya apa? Diajarkan supaya mereka itu mengetahui dengan persis firman Tuhan. Sebab ini merupakan persiapan sebelum Israel masuk kepada negeri perjanjian Kanaan. Untuk diajarkan. Karena Tuhan tahu nanti di situ bagaimana yang mesti dihadapi. Sedangkan ini di dalam perjalanan menuju ke sana, Israel banyak yang sudah diajarkan, tetapi kita tahu mereka ngomel, melawan, dan seterusnya. Padahal ini bukan hanya diajarkan, diikat di tangan untuk dilakukan, ditaruh di dahinya untuk diingat-ingat. Di pintu gerbang, dimanapun, di situ Tuhan mau supaya setiap hari kita hidup bersama Allah. Tetapi kita lihat bagaimana orang-orang Israel yang sudah dididik seperti ini. Ya. Ternyata mereka banyak yang berbuat tidak baik, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Nah, kita melihat bagaimana sampai kepada Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Roma 3, dikatakan apa sih kelebihannya orang Yahudi? Wah, banyak sekali kelebihannya. Tetapi yang terutama kepada mereka dipercayakan Taurat. Nah ini, dari sejak kecil, tidak asing. Maka si ahli Taurat itu begitu langsung bisa menjawab, tidak perlu. Tetapi dia tidak lengkap. Dia hanya menyembunyikan sebagian, tidak menjawab dengan lengkap firman Tuhan ini. Ya. Dia hanya mengajarkan, dia hanya mengatakan mengenai mengasihi. Maka Tuhan fair, benar you punya perkataan. Lakukan sekarang. Jangan lupa, tangan ini diikat untuk kelakuan kita yang menjadi pemikiran, yang menjadi perkataan, yang menjadi kelakuan kita. Itu seturut dengan ketaatan kepada apa yang sudah tertulis
Firman Tuhan itu merupakan kebenaran. Jadi kalau kita mentaati firman Tuhan untuk dilakukan, itu pasti benar. Itu pasti kebenaran itu akan membebaskan kita. Ya, pasti tidak salah sebaliknya kita kehidupan ini semakin diubahkan. Tetapi kita melihat, oh ahli Taurat ini, dia dikasih tahu sama Yesus, lakukan itu. Supaya lengkap. Sebab itulah cara untuk bisa masuk kepada kekekalan. Kalau dulu Kanaan di Timur Tengah, nantinya Kanaan Samawi, itulah Yerusalem baru. Ya. Nah, sekarang persoalannya adalah bagaimana dengan kita orang-orang beriman? Apakah kita juga mengajarkan anak-anak sejak kecil tidak asing kepada firman Tuhan? Ataukah kita merasa cukup tiap hari Minggu dikirim ke sekolah minggu, ada guru-guru yang mendidik? Tidak cukup, di sini dikatakan ulang berulang diajarkan sejak anak-anak. Bahkan dalam setiap saat, setiap kejadian sampai ke perjalanan pun tidak cerita Tom and Jerry atau apa. Tetapi firman Tuhan yang disampaikan, diajarkan. Supaya mereka nanti dalam pertumbuhan sudah dilengkapi dengan firman Tuhan yang adalah kebenaran. Tetapi kita melihat sekarang ya. Sebab apa? Sebab firman Tuhan itu bukan hanya berhenti seperti ahli Taurat itu berhenti. Tuhan katakan lakukan. Firman yang kita dengar itu menjadi iman. Iman datang dari mendengar firman Kristus. Tetapi sekarang kalau iman itu tidak lanjut dilakukan, apa yang terjadi? Tolong dibaca Yakobus pasal yang kedua. Suratan Yakobus pasal yang kedua. Tolong dibaca ayat 21 sampai 24. Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya Ya? ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Oleh perbuatan iman itu, iman yang dilakukan, dipraktekkan, maka iman menjadi sempurna. Terus? Dengan jalan demikian, genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kebenaran terus? Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Ya. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Ya. Dibenarkan karena perbuatan. Perbuatan apa? Perbuatan yang sudah dipercaya itu dari firman Tuhan. Apa yang kita dengar, apa yang kita baca, itu yang kita lakukan. Iman itu menjadi sempurna. Sebaliknya, kalau seperti ahli Taurat ini, dia hanya mengetahui tapi dia tidak melakukan. Apa yang terjadi? Coba tolong dibacakan ayat ke-17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, Ya, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. iman itu tanpa perbuatan mati. Ayat 20. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Kosong, mati, kosong. 26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati. Nah, Demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. iya, inilah.
Jadi ini saya merenung-renungkan. Waduh, nah saya ini yang bawa firman ini. Apakah saya ya melakukan apa yang saya bawakan, yang saya baca? Ini menjadi pergumulan, tangisan. Sebab seringkali saya juga tidak melakukan firman Tuhan. Tidak ingat, tidak melakukan. Sehingga terjadilah hal-hal yang tidak baik. Tetapi mari pagi hari ini, Tuhan mau supaya kita itu beroleh hidup yang kekal oleh pendidikan Tuhan lewat firman Tuhan ini. Firman yang dibaca, firman yang diimani, firman itu yang dilakukan. Ya. Tetapi kita lihat, apakah kalau di Wahyu pasal yang pertama itu dikatakan apa yang firman yang kita baca, firman yang kita dengar, kita lakukan, itu menjadi bahagia. Ya. Nah, sekarang kita lihat apakah ahli Taurat ini yang mencobai gurunya ini sudah selesai. Dia puji yang benar. Benar perkataanmu, hebat kamu. Lakukan. Jadi belum lengkap. Lanjut pada ujian selanjutnya. Ya, mari kita lihat Injil Lukas pasal yang ke-10 tadi. Tolong dibaca ayat ke-29 sampai 32. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, Nah, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Ya. Yerikho." sebentar. Terima kasih sebentar ya. Saya mau jelaskan ini. Ini mencobai gurunya lagi. Siapa sesama manusia itu? Padahal dia yang mengatakan tadi mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Dia mencobai, mau menjebak, mau menjatuhkan lagi Yesus. Siapa sesama itu? Kenapa pertanyaan ini dilemparkan sebagai pencobaan kepada gurunya ini? Karena dia tahu bahwa orang Yahudi itu tidak ada hubungan dengan orang non-Yahudi. Di dalam Kisah Rasul dikatakan betapa kerasnya larangan orang Yahudi untuk berhubungan dengan orang-orang yang non-Yahudi. Apalagi masuk ke rumahnya. Ya. Dia tahu, dia mau menjebak lagi. Tetapi Yesus sekali lagi yang tidak bisa dicobai. Dia menjawab dengan satu perumpamaan. Ya, silakan Pak Filipus. Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yerikho. Ya, Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun Ya. yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. ya, Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria. nanti dulu sebentar. Sudah sampai 32 tadi? Ya. Jadi kita lihat di sini. Ada seorang imam lewat. Siapa imam ini? Saudara, imam ini adalah orang-orang yang dipilih, dikhususkan. Ya, dipilih, dikhususkan, dikuduskan untuk melayani dalam suatu pelayanan rohani. Dia merupakan pengantara antara Allah dan manusia. Ini imam. Di dalam perjanjian lama, imam ini orang-orang yang dipilih dari suku Lewi. Tetapi memang ada imam-imam yang bukan dari suku Lewi. Ya. Tetapi kita melihat
Di dalam perjanjian baru bahwa Yesus menjadi imam besar bukan karena keturunan Lewi. Sebab Yesus dari keturunan Yehuda. Sampai ke Daud, sampai ke Yusuf dan seterusnya. Dia diangkat menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek. Lalu pertanyaannya, di mana posisi kita imam-imam yang melayani? Melayani Tuhan dengan pelayanan rohani. Mulai dari doa tadi sampai pelayanan-pelayanan tim musik, tim sound yang mempersiapkan semuanya ini. Itu imam-imam melayani Tuhan. Perantara antara Allah dan manusia. Di mana posisi kita sekarang? Ya, mari kita periksa. Wahyu Fatsal yang pertama. Tolong dibacakan ayat 5 dan 6. Dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, Ya, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja di bumi ini. ya, Bagi Dia yang mengasihi kita, ya. dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita. Perhatikan, Dia mengasihi kita dan Dia bukan cuma ngomong mengasihi kita, tetapi Dia melepaskan kita dari dosa lewat korbannya di atas kayu salib. Kita dibebaskan dari dosa kalau kita mau percaya. Lanjut. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Ya. Ini kita lihat luar biasa. Kita imam sekarang ini bukan karena keturunan orang Yahudi. Bukan. Tetapi karena Yesus yang sudah memilih kita sejak dunia ini belum dijadikan. Kita dilepaskan dari dosa lewat korban di atas kayu salib. Itulah kasihnya Allah. Ya. Sehingga kita ini dilayakkan. Hidup yang dibenarkan. Dikuduskan terus menerus. Dilayakkan untuk melayani. Pelayanan rohani. Kepada sesama. Berdiri di antara Allah dan manusia. Untuk membawa manusia berdosa kepada Allah. Jadi hati-hati, imam ini mempunyai posisi yang sangat penting. Nanti saudara tambahkan di rumah periksa ya Wahyu Fatsal yang ke-5 dan Wahyu Fatsal yang ke-20. Imam ini mempunyai posisi yang sangat tinggi. Dia nanti disebutkan sebagai imam-imam dan raja-raja. Nanti akan memerintah 1000 tahun bersama dia dan lanjut. Masuk ke Yerusalem baru. Hati-hati. Jangan kita tidak sadar kita ini imam. Kita tidak tahu apa itu firman Tuhan. Kita tidak tahu. Apalagi melakukan. Ya, hari-hari ini kita dengar. Tadi saya sudah katakan dari awal. COVID pandemi ini sudah berjalan 1 tahun lebih. Belum ada tanda-tanda surut, makanya pemerintah memberikan peraturan PPKM lagi. Di mana di dalamnya diharuskan menggunakan masker, jaga jarak, jangan ada kerumunan dan lain sebagainya. Sehingga saya waktu pertama kali khotbah di tempat ini, saya jadi bingung. Iki saya ngomong sama siapa ini? Biasanya ada jemaat yang duduk di kursi-kursi ini. Nggak ada. Jadi saya jadi bingung-bingung sendiri. Ya. Tetapi kita lihat sekarang. Jangan ada imam-imam. Jangan sampai ada imam-imam ini. Yang sudah mengetahui firman Tuhan. Dia orang-orang yang dipilih melayani. Pelayan rohani,
perantara antara Allah dan manusia. Kemudian dia tidak mau pakai masker. Tidak mau mentaati peraturan pemerintah PPKM. Loh, bro, kok tidak pakai masker? Loh, kenapa mesti pakai? Loh iya, ini kan peraturan pemerintah karena ada COVID. Apa itu COVID? Tidak ada COVID itu. Tidak ada COVID itu. Di stop di pinggir jalan sama petugas, petugasnya diajak gegeran. Tadi saya baru bilang, saya ini kalau pakai masker itu berat sebagai orang ya yang sudah usia dan ada berbagai macam komorbid. Berat kalau saya mesti mimpin rapat di Johor itu ngos-ngos. Tetapi ya memang itu peraturan. Kalau peraturan yang dibuat oleh pemerintah yang bisa kelihatan di bumi ini, di mana semua pemerintah itu atas restunya Allah. Kita tidak bisa taat. Omong kosong kita mau taat firman Tuhan itu. Yesus katakan kepada ahli Taurat, lakukan. Nanti kita akan lihat ahli Taurat itu melakukan apa tidak. So peraturan-peraturan yang dibuat secara bisa kelihatan simple. Tidak mau melakukan. Tidak ada COVID itu omong kosong. Ya disuruh pakai tidak mau. Nanti lihat papanya, waduh ngos, kena COVID sampai meninggal. Loh, papamu meninggal karena COVID. Siapa bilang? Papa saya meninggal tuh karena sesak napas katanya. Nah inilah kita lihat, jangan sampai ada. Kembali lagi kepada imam yang lewat ini. Lihat ada sesama. Di dalam kesulitan. Di dalam penderitaan. Firman yang ada, kasihilah Allah, kasihi sesama. Nilainya sama ini. Dia lewat aja pura-pura ada lihat. Gak ada beban apa-apa. Dikasih peraturan-peraturan, gak peduli. Nah, kemudian ya, yang kedua, orang Lewi liwat sama aja. Tadi saya sudah katakan, Lewi ini siapa sih? Ini adalah anak daripada Yakob yang ketiga bersama Lea. Ya. Nah, di sini kita lihat ini adalah nenek moyang, ya, orang-orang yang sudah sejak awal itu sudah ada di dalam perjanjian lama. Lewi maka dipercaya di dalam pelayanan ini, dikhususkan. Ternyata Lewi ini juga lewat aja. Kalau kita di sini imam dulu, kita kalau mesti ingat zamannya almarhum, kita diwajibkan ikut 3 ibadah. Jadi tiap kali mendengarkan firman, belum lagi dibaca di rumah secara pribadi. Omong kosong kalau dia tidak mengerti firman Tuhan. Omong kosong kalau dia tidak ada firman sama sekali. Tetapi dia lewat saja. Dia pengantara antara Allah dan manusia. Dia lewat saja. Lewi ini adalah Kristen keturunan. Sudah sejak engkongnya, papanya, semua ini sudah Kristen. Alkitab itu sudah begitu banyak sampai robek-robek dibaca terus. Tetapi kita lihat, sama aja. Dia lewat begitu saja, tidak ada satu ingatan akan firman Tuhan, mengasihi Allah, mengasihi sesama. Dia lewat begitu saja. Nah ini kita lihat ya. Mudah-mudahan pagi hari ini boleh menjadi satu peringatan buat kita. Bagaimana sikap kita. Baik sebagai imam-imam maupun Kristen yang sudah lama. Tetapi kita lanjut sekarang. Satu lagi ya. Lukas 10. Tolong dilihat, dibacakan. Ayat 33. Lalu datang seorang Samaria Ya. yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu.
Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkannya orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika ia kau belajarkan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Iya, ini orang Samaria. Siapa Samaria ini? Kalau kita nanti baca di dalam Injil Matius pasal yang ke-10, ya, terutama ayat ke-5 dan ke-6. Saat Yesus mengutus 12 muridnya, ya, untuk mengutus murid ini, dia katakan jangan menyimpang ke kanan ke kiri. Tetapi juga jangan masuk ke wilayah bangsa-bangsa orang Samaria. Jadi Samaria ini adalah orang bangsa-bangsa, bukan orang Yahudi. Murid-murid, jangan masuk ke sana. Karena murid-murid ini ditugaskan untuk mencari domba-domba Israel yang terhilang. Tetapi kita melihat, apakah Allah berarti tidak senang sama bangsa-bangsa? Tidak. Kita sudah mendengar ulang-ulang, sudah baca sendiri Yohanes 4. Yesus, dia cinta, makanya dia mampir di Samaria. Bertemulah dengan perempuan Samaria. Ya. Lewat dialog, ya, secara singkat saja, lewat dialog akhirnya perempuan ini dimenangkan. Perempuan berdosa dimenangkan. Dia mengakui Yesus ini adalah Mesias. Tidak cukup di situ, dia saksikan kepada orang-orang kota. Sehingga orang-orang kota datang bertemu pribadi. Bukan hanya lewat kesaksian, bertemu dengan pribadi. Itu Samaria. Wilayah bangsa-bangsa. Tetapi Yesus pernah memenangkan. Tetapi di dalam perjalanan kali ini, Yesus mau ke Yerusalem untuk disalib nanti ya di situ. Dia juga masih ingat Samaria ini, bangsa-bangsa ini. Dia utus beberapa orang karena dia mau lewat Samaria ini. Saudara baca nanti ya di dalam Injil Lukas pasal yang ke-9. Tetapi kita lihat di situ pasal ke-9 ayat yang ke-52, 53. Di situ orang Samaria menolak Yesus. Bangsa-bangsa lain itu menolak, tidak mau menerima Yesus. Nah, tetapi Yesus saat memberikan perumpamaan itu begitu bijaksana. Dia katakan bagaimana sikapnya imam. Tahu firman, tidak ada kelakuan kasih. Lewi tahu firman, tidak ada praktek kasih. Tetapi Samaria ini dari bangsa-bangsa, dia liwat. Jadi tidak diceritakan apakah ini masuk di Yohanes 4 yang sudah mengenal Yesus atau belum. Atau yang menolak tadi. Saya tidak tahu. Tetapi kita melihat, jikalau kepada Samaria ini ternyata ada belas kasihan di dalam hatinya, melihat sesamanya dalam penderitaan, maka di situ kita lihat, jikalau kepada imam-imam, jikalau kepada Lewi, jikalau kepada Israel, hanya tahu firman Tuhan, tetapi dia tidak mau melakukannya.
Hanya tahu firman itu kasih, tetapi dia mengasihi Allah, tetapi dia bilang mengasihi Allah, tetapi mulutnya bilang mengasihi Allah, tetapi kelakuannya tidak ada kasih itu. Maka hati Yesus jatuh belas kasihan kepada orang-orang bukan Israel, kepada bangsa-bangsa. Mari tolong dibaca suratan Roma pasal yang ke-9. Suratan Roma pasal ke-9 dibaca ayat 4 sampai 8 dulu. Sebab mereka adalah orang Israel, Ya, mereka yang telah diangkat menjadi anak, ya. dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian dan hukum Taurat dan ibadah dan janji-janji. Ya, ini tadi sudah dijelaskan terus. Mereka adalah keturunan bapak-bapak leluhur. Bapak-bapak leluhur, maka ini si Lewi keturunannya Yakob. Terus Yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia. ya, Yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. ya. Sudah ayat 8, 15 dan 16. Sebab ia berfirman kepada Musa, Ya, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. ya. Dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Ya, kita lanjut ayat 23 sampai 26. Justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya atas benda-benda belas kasihannya yang telah dipersiapkannya untuk kemuliaannya. Ya. Yaitu kita yang telah dipanggilnya bukan hanya dari antara orang Yahudi, tetapi juga dari antara bangsa-bangsa lain. Bangsa-bangsa lain, ya. Seperti yang difirmankannya juga dalam kitab Nabi Hosea. Yang bukan umatku akan kusebut umatku, dan yang bukan kekasihku, dan yang bukan kekasih-kekasih, dan di tempat di mana aku dikatakan kepada mereka, kamu ini bukanlah umatku. Ya, kita lihat. Kalau anak-anak sendiri sudah menerima janji-janji, tetapi dia tidak ada praktek kasih ini, maka Tuhan belas kasihannya jatuh kepada kita, orang-orang bukan Yahudi. Ya. Jadi hari ini kalau kita boleh mendengarkan firman Tuhan, ini adalah belas kasihan daripada Allah. Tetapi kita harus ingat, bagaimana saat ini yang kita ini sudah menjadi imam-imam. Bagaimana kita ini yang sudah katakanlah Kristen keturunan yang sudah lama sekali. Kalau dari Yahudi dia tidak mau dipakai, tidak mau mempraktekkan firman kasih ini, dia beralih kepada bangsa kafir. Tetapi kita sebaliknya, siapa kita ini? Hanya mendapat belas kasihan. Bisa mengenal dia, bisa melayani dia, bisa dibenarkan. Kita menjadi imam-imam, terus kemudian kita tidak ada praktek kasih. Kita lihat sesama saudara kita, hari-hari ini begitu banyak yang menderita. Pokoknya aku sudah diberkati. Gak peduli yang lain. Ingat ini. Belas kasihan Allah masih berlaku hari ini. Jikalau kita yang tidak mau dipakai, tidak mau mempraktekkan firman, Tuhan nanti bisa pakai orang lain. So firman Tuhan mengatakan,
Yang dahulu menjadi kemudian, yang kemudian menjadi terdahulu. Jangan lupa ini. Tuhan memperhatikan kita semua. Yang tadinya bukan umat pilihannya. Sekarang manusia itu intinya memang tidak ada kasih. Tetapi kasih itu kita lihat. Saat Adam dibuat, diciptakan Adam. Kemudian dari tulang rusuknya dijadikanlah perempuan ini. Belum dalam kondisi dosa. Manusia itu segambar serupa dengan Allah. Mempunyai cinta. Ya. Saat perempuan ini dibawa ke hadapan Adam. Adam bilang, "Oh, ini tulang dari tulangku. Daging dari dagingku." Karena itu manusia akan karena itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya, ibunya, keduanya bersatu dengan istrinya. Keduanya menjadi satu daging. Tidak bisa dipisahkan. Dua pribadi jadi satu. Karena cinta itu. Tetapi secepat manusia itu tidak taat kepada firman Tuhan. Seperti ini ahli Taurat dan lain-lain. Mereka tidak taat kepada firman Tuhan. Sebaliknya taat kepada bujukan dari ular. Maka saat Allah datang, tanya sama Hawa. Sudah ada cinta itu. Ular ini tanya sama suaminya Adam, gimana? Perempuan ini. Tidak ada cinta. Bahkan sampai akhirnya melahirkan anak. Kain, Habel, iri hati, pembunuhan. Tidak ada cinta. Jadi hati-hati kita. Kalau kita sudah mengetahui firman Tuhan. Di dalam Injil Markus dikatakan sudah dekat dengan kerajaan Allah. Tapi kalau dekat itu belum masuk. Ya, waktu-waktu yang lalu seringkali kita KKR di Surabaya, KMI. Sekali waktu, hari Selasa terjadi pendaftaran. Sebab nanti sore mau opening ceremony. Saya ada di Johor, di sekretariat situ. Banyak hamba Tuhan sedang mendaftar, baru datang dan seterusnya. Saya ditelepon seorang dari Papua. Bro, terima kasih doanya, saya sudah di Surabaya. Saya kaget. Saya bilang, di mana? Saya dari tadi putar terus di Johor. Saya sopo satu-satu. Di mana saya belum lihat kamu? Saya di Juanda, bro. Loh, Juanda. Tapi belum di Surabaya. Sudah di pintu gerbang, ya, di dalam tabernakel. Sudah di pintu gerbang, tetapi belum masuk. Dekat sudah. Mengetahui firman tetapi tidak melakukan. Ya. Jadi saya kasih tahu, you belum masuk Surabaya. Coba sudah ambil koper, cari panitia BPKMI, nanti you akan diantar ke Johor. Sudah sampai di tempat KKR. Ya. Nah, ini kita lihat. Manusia itu tidak mempunyai kasih karena semua manusia sudah berdosa. Sejak dosa itu tidak ada kasih. Maka kita lihat bahwa kasih itu dari Allah. Walaupun Adam Hawa diusir tetapi dia bukan benci. Tetapi karena memang dosa dengan kesucian tidak bisa menyatu. Maka dia mesti memikirkan Allah itu memberikan pakaian. Ya. Kita lihat 1 Yohanes pasal yang keempat. Tolong dibaca ayat 10 sampai 11. Inilah kasih itu. Ya. Bukan kita yang telah mengasihi Allah. Bukan kita. Ya, terus. Tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Ya. Dan yang telah mengutus anaknya. Nah, ini. Allah itu mengasihi kita. Tapi bukan cuma ngomong aja.
Bukan hanya pengetahuan saja, kasih. Allah itu kasih. Dia mengasihi kita. Coba Allah itu waktu itu tidak mengirimkan anaknya. Dia cuma ngomong, aku mengasihi kamu. Ya sudah. Seperti imam-imam ini. Seperti ahli Taurat ini. Seperti orang Lewi ini. Jangan-jangan kita juga. Ya. Coba diulangi. Tetapi Allah yang telah mengasihi kita Nah. dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Iya, dilakukan kasih itu. Terus? Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Nah, itu. Ya. Coba tambahkan tolong ayat 7 sampai 9. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Ya. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Ya. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Nah, Sebab Allah adalah kasih. ini ya. Hafal firman Tuhan, nyanyi kasih. Ya, sampai cucuran air mata. Tetapi tidak ada. Terus sudah selesai. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Ya. Yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya. Nah, diulangi ya. Bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia. Supaya kita hidup olehnya. Ya. Ini ya. Sudah selesai sampai 9. Ya. Kita lihat. Allah sendiri memberi teladan. Kalau dia mengasihi kita, dia berbuat. Yang paling disayang. Karena Allah hanya memiliki satu anak. Itu yang diserahkan ya, kepada kita. Bukan diserahkan enak-enak. Untuk mati menanggung dosa kesalahan manusia. Inilah kasih. Ya, nah kita melihat sekarang itulah kasih dalam bukan hanya mengetahui tetapi di dalam tindakan. Ya, nah kita sampai di sini kita kembali lagi ke Injil Lukas 10 tadi. Sudah hampir selesai ya. Tolong dibaca ayat terakhir 36-37. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Ya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Nah, ini dia sendiri yang menjawab. Tadi dia mencobai sesama itu siapa? Dia mau menjebak Yesus. Samaria tidak ada hubungan. Ternyata Samaria mendapat belas kasihan. Kalau Israel tidak mau melakukan, bangsa-bangsa lain mendapat belas kasihan. Ditanya kembali. Dia jawab. Orang Samaria itu. Sekali lagi Yesus pesan, lakukan kalau gitu. Kalau kita membaca nanti di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13. Di situ kasih itu bukan cuma omong. Seperti gong, gemerincing dan seterusnya, nyaring. Itu kosong. Tadi Yakobus bilang kosong, mati. Nah, kita melihat. Yesus untuk kedua kali katakan, lakukan kalau gitu. Ahli Taurat. Apakah dilakukan? Ternyata tidak. Tadi saya sudah katakan di Injil Lukas itu 10 ini, Lukas 9 waktu mau liwat Samaria ditolak, itu dalam perjalanan menuju Yerusalem. Kita lihat sampai di Yerusalem, Yesus ditangkap dengan tuduhan-tuduhan yang dicari-cari. Siapa
ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala, Farisi dan seterusnya yang hidupnya sehari-hari hafal dengan firman Allah. Tetapi kita lihat prakteknya, hidupnya, dia malah menuduh Yesus. Tadinya ini mencobai, tidak bisa dicobai, sekarang dengan tuduhan-tuduhan. Tidak mempan karena dia tidak mempunyai power untuk menghukum mati. Dari mahkamah agama dibawalah ke Pilatus. Diperiksa di Pilatus. Pilatus tidak menemui kesalahan pada Yesus. Tapi mereka tetap mengajukan tuduhan-tuduhan yang dicari-cari. Dia melarang membayar pajak. Dia mengaku raja. Padahal kita cuma mengaku adanya satu kaisar. Macam-macam. Tapi Pilatus tidak menemui kesalahan sedikit pun pada Yesus, apalagi setimpal dengan hukuman mati. Dia oper ke Herodes. Herodes juga tidak mendapati kesalahan. Dilempar lagi ke Pilatus. Kita lihat, dua saksi ini sudah sah bahwa Yesus tidak ada kesalahan apa-apa. Tetapi mereka tetap berteriak-teriak supaya disalibkan. Singkat kata, Yesus akhirnya disalibkan. Nanti saudara membaca Lukas 23 dan 24. Yesus disalibkan. Tetapi di atas kayu salib, sebelum dia mati menyerahkan nyawanya, dia itu tetap adalah Allah yang kasih. Dia tetap ingat, ampuni mereka Bapa, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Tahu firman Tuhan, tidak dilakukan. Sebaliknya kelakuannya menjadi jahat. Ampuni, Yesus tetap mengasihi saudara dan saya. Kalau hari ini kita tidak melakukan firman Tuhan, kita hampir masuk kerajaan Allah. Tetapi belum. Tuhan ingatkan. Ya, Yesus tetap mengasihi kita. Jadi kalau kita berbuat kepada sesama, bukan karena ada kelebihan ini uang. Udah, kasih aja. Ini sendiri disiksa oleh orang-orang ini. Oleh orang-orang ahli Taurat dan seterusnya ini. Tapi dia bisik di dalam keadaan sengsara. Dia tetap tidak ingat diri sendiri. Ampuni Bapak kepada mereka semua. Jadi ini memberi bukan hanya dari kelebihan tetapi dari kekurangan. Ya seperti pemungut cukai dan ahli Taurat ini yang memberikan persembahan itu. Bukan janda ya, bukan memberikan dari kelebihan, bukan membantu karena kita lebih, deposito kita banyak, kita tolong aja dah. Sampai kepada saat kekurangan pun Yesus sudah mau mati, badannya penuh hancur. Dia ingat, ya ampuni mereka. Itulah kasih. Supaya ayat yang terakhir saya tambahkan. 1 Yohanes pasal yang ketiga. 1 Yohanes pasal ketiga, tolong dibacakan ayat 16 sampai 18. Perhatikan. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Ini memberi bukan dari kelebihan. Terus? Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Ya. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Ya. Kita lihat. Inilah kasih. Kita ingat kepada sesama. Ya. Bukan saja ingat tetapi bertindak. Ya. Kita memberi.
Bahkan dari dalam kekurangan kita berbuat, ya. Bukan hanya mengetahui, tetapi sampai juga ada tindakan kasih ini. Demikian firman Tuhan, semoga menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita akan mempersiapkan diri menghadapi perjamuan suci. Mungkin hari Jumat kemarin sudah diumumkan oleh Bapak Gembala, ya. Kita mempersiapkan diri, kita menyanyikan sebuah lagu Psalm 35. Jika Allah mengasihi kita, Dia lebih dulu membuktikannya dengan menyerahkan anaknya jadi korban juta. Bait yang kedua, tak ada contoh kasih sejati bagi kita manusia yang hina selain kasih Allah pribadi terhadap orang berdosa. Bait yang ketiga, nikah di dunia takkan bertahan tanpa curahan kasih ilahi. Amin. Kasih-Nya yang mutlak dibutuhkan akan dapat saling memberi. Refren bait yang pertama, kasih yang sejati dibuktikan dengan sikap berkorban dari hati yang suci dan rela, bukan dengan terpaksa. Saudara, mari kita persiapkan, ya, perjamuan suci. Kita angkat roti ini terlebih dahulu sambil menyanyikan refrennya bait yang pertama ini. Kasih yang sejati dibuktikan dengan sikap berkorban dari hati yang suci dan rela, bukan karena terpaksa. Kita angkat lebih tinggi tubuh Kristus dari kepala kita. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti dan memecah, dan sesudah itu mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Amin. Yang percaya, mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Ini adalah bukti kasih Allah. Bukan hanya kata-kata, tetapi Dia memberikan anaknya, tubuhnya dipecah-pecahkannya untuk kita. Ya, mari kita angkat cawan yang sudah dibuka. Saya tunggu sebentar, mungkin ada yang belum. Kita hargai darah Yesus yang tertumpah di atas Kalvari untuk keselamatan kita. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali meminumnya menjadi peringatan akan aku. Yang percaya katakan amin. Dan kita minum bersama-sama. Makasih. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Ya, kita menyanyikan kembali lagu yang bait yang keempat, belum selesai tadi. Ku tak dapat melayani. Yang mau angkat tangan silakan angkat tangan. Tanpa dorongan kasih ilahi mampu berrela berkorban tanpa memeningkan diri. Bait yang pertama, kasih yang sejati dibuktikan dengan sikap berkorban dari hati yang suci dan rela, bukan karena terpaksa. Refren bait yang kedua lebih lambat. Kasih yang mudah, kasih yang mengerti kebutuhan sesama, kasih yang datang dari pribadi hidup di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setiap kali kami makan tubuh dan darah, kami selalu ingat akan kasih-Mu yang Dikau buktikan, Tuhan. Sehingga kami boleh beroleh keselamatan. Oh, ya Rabbasaka. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih untuk korban-Mu. Terima kasih untuk teladan-Mu. Ampuni jikalau kami sering hanya bisa nyanyi, bisa berkata-kata tentang kasih, tetapi kami tidak ada tindakan apa-apa, tidak melakukan apa-apa. Padahal sesama kami, banyak sekitar kami yang kami dengar, kami lihat setiap hari dalam berbagai penderitaan. Ampuni kami Tuhan. Biarlah firman-Mu yang merupakan kebenaran ini, yang mendorong kami, mengingatkan untuk kami mau melakukan firman-Mu. Sehingga Engkau Tuhan sudah menyediakan tempat dalam kerajaan surga untuk kami. Terima kasih Tuhan. Kami tetap berdoa untuk sidang jemaat-Mu yang hari-hari ini
mengalami berbagai dampak dari pandemi ini. Nyatakan belas kasihan-Mu. Mereka adalah milik-Mu Tuhan. Jikalau mereka berseru kepada Engkau, Tuhan, Engkau Allah yang penuh kasih. Ampuni segala dosa kesalahan mereka. Ulurkan tangan kasih-Mu untuk menjangkau mereka. Menolong mereka dalam penderitaan. Sehingga Tuhan, mereka boleh tetap percaya kepada Engkau. Mereka boleh mengandalkan Engkau sebagai Allah yang mengasihi sampai akhir. Terima kasih Tuhan. Demikian juga sidang jemaat yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami mau melakukan yang menjadi kehendak-Mu. Sebagai tanda bukti kami mengasihi Engkau, mengasihi sesama juga. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa 2 hari lagi negara ini akan merayakan ulang tahunnya. Ulang tahun kemerdekaan. Dikau juga memberkati di mana kami berada. Tuhan, di mana kami di dalam negara ini kami boleh beribadah dengan bebas. Engkau memberkati. Karena di dalam negara ini ada orang-orang yang percaya. Ada orang-orang yang berseru kepada nama-Mu Tuhan. Engkau juga memperhatikan. Mulai dari pimpinan, presiden, sampai kepada seluruh jajaran di negeri ini. Tuhan berikan hikmat cinta kasih-Mu. Agar mereka yang sehari-hari memikirkan keselamatan bangsa ini dari ancaman-ancaman pandemi ini. Mereka diberi kekuatan, diberi ketabahan, diberi hikmat-Mu untuk bisa bertindak. Bahkan Tuhan, agar negara ini boleh diselamatkan. Bahkan jika mungkin bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Engkau juga bisa menyelamatkan bangsa ini untuk mereka mau menjadi orang-orang yang percaya dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Engkau memberkati negara ini yang sedang akan merayakan ulang tahunnya. Tuhan, biar berkat-Mu dicurahkan kepada kami semua, bahkan bangsa ini juga. Sesuai yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, Anak dan Sang Putra. Di dalam berkat-berkat kasih sayangnya, pengorbanannya, damai sejahtera, persekutuannya menyertai kita semua mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, dalam rangka memperingati ulang tahun kemerdekaan negara ini yang akan terjadi 2 hari lagi, maka atas nama Gereja Pantekosta Tabernakel Jemaat Johor dan Lembah Putro, saya menyampaikan selamat ulang tahun ke-76 tahun. Selamat ulang tahun negara Republik Indonesia yang kita cintai ke-76 tahun. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh, Indonesia jaya. Amin. Selamat pagi semuanya.